Nah, klarifikasi yang bisa kita sampaikan bisa saja tetap muka, gitu ya. Bisa saja cuma cukup 4 mata. Tapi ketika klarifikasi itu disampaikan secara terbuka di hadapan orang-orang yang memfitnah, di hadapan orang-orang yang memainkan isu-isu ini, itu akan sangat-sangat sempurna dan itu bagi saya so sweet sekali. Selamat malam semuanya. Hari ini pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan DPR dan MPR itu nampaknya agak berbeda dari biasanya karena di awal pidatonya Pak Jokowi sempat menyelipkan cerita dan klarifikasi atau bahkan mungkin menurut sebagian orang ini semacam curahan hatinya karena Pak Jokowi itu sempat cerita bahwa untuk urusan Pilpres koalisi komposisi capres dan cawapres itu Pak Jokowi kerap mendengar arahan Pak Lurah. Jadi politisi kita ketika berbicara soal capres cawapres itu kerap ada istilah-istilah arahan Pak Lurah. Sampai kemudian Pak Jokowi ini penasaran gitu. Siapa Pak Lurah yang dimaksud? Kok kayaknya powerful sekali. Barulah belakangan Pak Jokowi menyadari bahwa ternyata Pak Lurah yang dimaksud oleh politisi kita itu ternyata adalah Presiden Jokowi sendiri. Belum ada arahan Pak Lurah maksudnya, belum ada arahan dari Pak Jokowi. Nah, dari cerita ini kemudian Pak Jokowi mengklarifikasi bahwa saya bukan Pak Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Dan klarifikasi ini disampaikan secara santai tapi kemudian nampaknya juga sangat-sangat jelas dan lugas sekali gitu. Meskipun setahu saya sebenarnya saya juga bingung gitu ya. Istilah Pak Lurah itu setahu saya dalam sejarahnya itu dulu itu kerap digunakan oleh loyalis Anas Urbaningrum. Karena bagi Anas gitu ya, SBY itu adalah lurah, bukan presiden. Makanya kemudian loyalis Mas Anas ketika berbicara soal SBY itu ya nyebutnya Pak Lurah gitu, Lurah Cikeas gitu ya, Lurah Hambalang dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian istilah Pak Lurah itu ternyata masih tetap digunakan sampai sekarang dan saya juga agak kaget sebenarnya ketika bahkan relawan-relawan Jokowi atau orang-orang yang pro dengan Pak Jokowi juga kerap menggunakan istilah Pak Lurah ini. Jadi ketika sekarang sudah diklarifikasi dan dibantah oleh Pak Jokowi bahwa dirinya bukan Pak Lurah, bagi saya itu menjadi satu penegasan bahwa memang berbeda sekali antara SBY dengan Pak Jokowi. Yang satunya lurah, yang satunya beneran Presiden Indonesia. Tapi dari klarifikasi, dari pidato Pak Jokowi di awal pembukaannya gitu ya, bagi saya ini adalah sebuah klarifikasi dan sebuah pernyataan yang mungkin dalam analisa saya ini ditujukan kepada Ibu Megawati karena Ibu Mega hadir di sana. Karena selama beberapa hari terakhir ini isu bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto itu kan dimainkan seolah-olah ini adalah arahan dari Pak Jokowi. Ini adalah restu dan izin dari Pak Jokowi. Makanya kemudian isu ini membuat banyak orang jadi nggak nyaman. Karena isu ini dimainkan seolah-olah benar sekali gitu ya. Karena yang memainkan narasi-narasi ini, cerita-cerita ini adalah Hasyim, adalah adik dari Prabowo Subianto sendiri. Jadi kalau adik Prabowo berbicara gitu ya, maka banyak orang akan lebih mudah untuk percaya gitu. Kalau memang ternyata ada PAN dan Golkar ketika bergabung dengan Prabowo itu atas arahan dari Pak Jokowi. Karena yang menyampaikannya adalah Hasyim gitu, bahwa ini ada izin, ada restu dari Pak Jokowi untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Makanya kemudian banyak orang yang merasa nggak nyaman dengan klaim yang disampaikan oleh Pak Hasyim ini sampai kemudian ada yang melaporkannya ke kepolisian karena dianggap bahwa klaim ini adalah klaim hoax gitu. Dan memang klaim atau isu yang dimainkan oleh Hasyim atau adik dari Prabowo Subianto ini itu juga sudah dibantah oleh semua ketua umum partai yang bergabung gitu ya. Oleh Erlangga dibantah, oleh Zulkifli Hasan dibantah, bahkan oleh Prabowo Subianto sendiri itu juga dibantah. Padahal yang bikin isu itu adiknya. Ya kan dari sini jadi bertanya-tanya kita gitu ya. Ini Hasyim ini info dari mana? Tapi ya hikmahnya dari hoax atau klaim atau pernyataan Pak Hasyim itu kita akhirnya bisa mengerti bahwa
Prabowo Subianto bahkan tidak mampu untuk mengendalikan adiknya sendiri. Ya, karena kalau adiknya sendiri gak bisa dikendalikan, ya bagaimana mungkin dia bisa bermimpi, bercita-cita menjadi pemimpin negara ini? Lawan ngurusin adiknya aja dia nggak bisa, nggak bisa tertib, nggak bisa teratur, sehingga ini menjadi satu contoh yang berbahaya bagi seorang Prabowo Subianto, gitu ya. Sebenarnya Prabowo ini ada banyak daftar keburukan Prabowo yang berbahaya sekali kalau dia menjadi pemimpin di negara ini, seperti kasus penculikan dan sebagainya, seperti soal kasus ijtima ulama atau isu soal pilkada DKI Jakarta yang memainkan narasi-narasi politik identitas dan sebagainya, gitu ya. Itu kan berbahaya sekali. Ini ternyata masih ditambah lagi dengan Hasyim, gitu ya. Karena kalau Prabowo jadi pemimpin, gitu ya, dan Hasyim bisa semena-mena seperti ini, bisa memainkan isu suka-suka dia, ini kan agak berbahaya negeri ini kalau kemudian kita dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini. Gitu. Jadi ada adik yang memanfaatkan kekuasaan atau peran dari kakaknya sendiri, sehingga ya ini menambah contoh berbahaya atau contoh negatif dari seorang Prabowo Subianto. Tapi di luar itu, kembali kepada klarifikasi Presiden Jokowi, ini nampaknya memang menurut Pak Jokowi mungkin isu soal klaim Hasyim itu yang dianggap Pak Jokowi mengarahkan Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto itu nampaknya sudah cukup mengganggu Pak Jokowi dan lingkarannya, sampai kemudian di pidato kenegaraan itu sampai diselipkan cerita dan klarifikasi dari Presiden bahwa Pak Jokowi sama sekali tidak terlibat, tidak ikut-ikutan soal arahan Pilpres atau Capres-Cawapres, karena yang namanya Capres-Cawapres itu hanya ditentukan oleh Ketua Umum Partai, dan begitulah undang-undang dan aturan yang ada di negara kita, bukan diatur oleh Presiden yang sedang memimpin atau menjadi petahana saat ini. Jadi dari sini, gitu ya, dari pidato kenegaraan Pak Jokowi dengan isi klarifikasi itu, bagi saya itu semua disampaikan terkhusus kepada Ibu Megawati, karena Ibu Mega hadir di sana, gitu. Karena demi Ibu Mega, gitu ya, Pak Jokowi mau untuk menyampaikan klarifikasi dan isu ini secara terbuka di sidang kenegaraan, gitu. Karena yang namanya klarifikasi sebenarnya bisa saja Pak Jokowi sampaikan tatap muka empat mata dengan Ibu Mega, itu mungkin sudah cukup, gitu ya. Tapi karena mungkin isu yang dimainkan oleh Hasyim itu sekarang jadi membuat banyak orang nggak nyaman, banyak orang yang nggak percaya dengan Pak Jokowi dan curiga kepada Pak Jokowi, sampai akhirnya Pak Jokowi menyampaikan klarifikasinya di pidato kenegaraannya. Karena ya meskipun mungkin bagi Ibu Mega itu cukup dengan klarifikasi tatap muka atau telepon saja itu sudah cukup, gitu, karena Ibu Mega percaya sekali dengan Pak Jokowi, tapi demi Ibu Megawati nampaknya Pak Jokowi ingin menyampaikan lebih dari itu. Karena ini bagi saya itu ibarat kita yang sedang pacaran, gitu ya, terus kemudian pacar kita itu diberikan info-info yang salah tentang kita, yang dianggap main inilah, selingkuh dan sebagainya, gitu ya. Sampai kemudian pacar kita itu bertanya dan meminta klarifikasi. Nah, klarifikasi yang bisa kita sampaikan bisa saja tatap muka, gitu ya. Bisa saja cuma cukup empat mata. Tapi ketika klarifikasi itu disampaikan secara terbuka di hadapan orang-orang yang memfitnah, di hadapan orang-orang yang memainkan isu-isu ini, itu akan sangat-sangat sempurna, dan itu bagi saya so sweet sekali. Ya, nampaknya Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau bersungguh-sungguh untuk tidak terlibat dalam koalisi Prabowo Subianto atau mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ingat bahwa dirinya adalah kader PDI Perjuangan, dan cerita atau sejarah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi adalah sebuah hubungan emosional yang sangat-sangat panjang sekali sejak wali kota Solo dulu, gitu ya. Karena kalau kita ingat, gitu ya, mungkin sekarang banyak orang yang sudah lupa, banyak orang yang dengan mudahnya ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Padahal hubungan keduanya adalah sebuah hubungan yang sangat nyata dan dibangun dalam waktu yang sangat lama. Karena hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu sudah terjadi sejak beliau masih menjadi wali kota Solo dulu, gitu ya. Karena kalau kita ingat, mungkin juga banyak yang nggak tahu, Pak Jokowi ketika pertama kali ingin maju sebagai wali kota Solo itu beliau mendaftar ke banyak partai. Saya pernah ceritakan ini, tapi saya ingin ulang lagi, gitu ya.
Karena ketika banyak partai kemudian didatangi sama Pak Jokowi dan kemudian semuanya menolak karena Pak Jokowi ini waktu itu bukan siapa-siapa, belum pernah terlibat dalam politik waktu itu. Jadi ketika mendaftar ke beberapa partai itu kemudian ditolak. Sampai akhirnya Pak Jokowi bertemu dengan FX Rudi dan diyakinkan untuk maju lewat PDI Perjuangan gitu ya. Jadi setelah Pak Rudi ini mendengar ada orang yang mendatangi beberapa partai untuk maju sebagai calon wali kota, Pak Rudi malah mendatangi Pak Jokowi dan diajak untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Dan sejak saat itu Ibu Megawati kemudian punya hubungan emosional dengan Pak Jokowi. Karena setelah 2 periode di Solo, Pak Jokowi kemudian pindah menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan kalau kita ingat, kalau kita tidak lupa gitu ya, tahun 2012 lalu ketika Pak Jokowi diusung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, itu Ibu Megawati berhadap-hadapan dengan suaminya sendiri, yaitu almarhum Taufik Kemas. Karena almarhum Taufik Kemas itu nggak setuju dengan pencalonan Pak Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu dengan alasan ini Pak Jokowi belum selesai di Solo. Ini pekerjaan belum selesai, tapi kemudian sudah ngelamar ke pekerjaan baru. Itu bagi Pak Taufik Kemas itu nggak etis gitu ya. Jadi tahun 2012 lalu itu terjadi penolakan terhadap Pak Jokowi. Sampai kemudian tahun 2014 gitu ya, ketika Pak Jokowi digadang-gadang untuk maju sebagai calon presiden Indonesia, yang paling keras menolak adalah suami dari Ibu Megawati sendiri, yaitu almarhum Taufik Kemas. Taufik Kemas nggak setuju gitu ya. Ini apa-apaan nih? Belum selesai di Jakarta, belum selesai di Solo, ini kemudian mau jadi calon presiden. Ini nggak etis. Padahal stok kita masih banyak waktu itu katanya gitu ya. Tapi pada akhirnya dengan semua penolakan dan bahkan muncul dari suami Ibu Megawati sendiri, Ibu Mega tetap teguh dengan pendiriannya dan tetap mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden Indonesia. Jadi kalau kita mau melihat rekam jejak sejarahnya gitu, itu ada pergolakan batin yang luar biasa besar yang pernah dirasakan oleh Ibu Megawati karena berhadap-hadapan dengan suaminya sendiri. Mungkin di media yang bisa kita baca hanya sebatas pernyataan-pernyataan penolakan. Tapi di luar itu, di lingkungan keluarga, kita nggak tahu apa yang terjadi perdebatan antara Ibu Mega dengan suaminya. Yang tidak setuju dengan Ibu Megawati, yang tidak setuju dengan Pak Jokowi maju di Pilgub dan Pilpres 2014 lalu gitu ya. Jadi pasti ada cerita panjang soal itu, tapi pada akhirnya Ibu Mega tetap membela Pak Jokowi dan bahkan terus di tahun 2022 lalu ketika Pak Jokowi mengusulkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia gitu ya. Ya saya sudah tahu juga tahun 2022 gitu ya. Karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan itu kepada Ibu Mega. Itu kan terjadi pergolakan juga karena banyak orang termasuk kader-kader PDI Perjuangan yang senior seperti Bambang Pacul dan sebagainya, itu kan menginginkan agar Mbak Puan yang maju di Pilpres 2024 mendatang, entah sebagai capres atau sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Karena skemanya dulu adalah Prabowo Puan atau Puan Prabowo dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak orang yang pengen anak Ibu Mega maju, tapi pada akhirnya Ibu Mega tetap mendengar dan membela Pak Jokowi. Sampai akhirnya yang dicapreskan adalah benar Ganjar Pranowo. Bahwa ada dinamika dan sebagainya, iya. Tapi selebihnya gitu ya, Ibu Megawati sudah melakukan segalanya kepada Pak Jokowi gitu ya. Sudah memberikan banyak hal kepada Pak Jokowi dan itu konkret dan kisah nyata yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena ini sejarahnya gitu ya. Jadi kalau Gerindra, Prabowo baru memberikan janji-janji ke depan seperti apa, Ibu Megawati dan PDI Perjuangan sudah memberikan banyak hal kepada Pak Jokowi sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang masih berkeyakinan atau bermimpi untuk mengadu antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, itu nampaknya mereka lupa dengan sejarah keduanya. Karena sejarah Ibu Mega dan Pak Jokowi itu sudah ada sejak lama. Dan kemudian Ibu Mega sudah mengalah berkali-kali. Mengalah kepada Pak Jokowi berkali-kali. Ketika Pak Jokowi ditolak sama suaminya, Ibu Mega tetap membela Pak Jokowi. Dan bahkan demi Pak Jokowi, Ibu Mega nggak maju sebagai capres di Pilpres 2014 lalu. Lalu kemudian tahun 2024, Ibu Mega juga lebih memilih mendengarkan Pak Jokowi dibandingkan memajukan anaknya sendiri sebagai calon presiden Indonesia di tahun mendatang. Jadi sudah terlalu banyak pengorbanan dari Ibu Mega kepada Pak Jokowi gitu ya. Lalu lebih dari itu, anak Pak Jokowi maju di Pilkada Solo, lalu kemudian menantunya di Pilkada Medan gitu ya, dan menang keduanya. Bahkan Kaisang kalau mau maju di Pilkada Depok pun PDI Perjuangan terbuka dengan itu. Jadi cinta atau
pengorbanan Ibu Megawati kepada Pak Jokowi adalah sebuah sejarah panjang yang itu tidak mungkin bisa dibantah atau digantikan atau ditandingi oleh janji-janji yang belum pasti. Ya karena kalau Prabowo dan Gerindra memberikan janji-janji kepada Pak Jokowi itu kan baru janji, sebatas janji, belum pasti. Kalau mereka jadi berkuasa nanti gitu ya, belum tentu itu semua janji itu akan ditepati. Lagi mana enggak lah wong dulu Pak Prabowo itu berjanji kepada Rizik untuk menjemput pakai jet pribadi. Akhirnya cuma janji-janji gitu ya. Jadi ya pidato Presiden Jokowi hari ini di sidang tahunan DPR MPR dalam pidato kenegaraannya menyampaikan klarifikasi dan curahan hatinya atau menanggapi isu-isu terkini itu bagi saya nampaknya ingin sekali disampaikan kepada Ibu Megawati, seorang ibu yang sudah memberikan banyak hal kepada Pak Jokowi, seorang ibu yang mencintai dengan bahasa-bahasa yang sulit untuk disampaikan dengan kalimat-kalimat atau tata kata terbaik sekalipun, dan itu adalah sebuah sejarah panjang yang ya setimpal rasanya kalau kemudian ketika Ibu Mega mungkin tersinggung, mungkin terganggu dengan isu-isu Pak Jokowi mendukung Prabowo atau Pak Jokowi mengarahkan PAN dan Golkar untuk mendukung Prabowo sampai kemudian dijawab oleh Presiden dengan pernyataan terbuka, dengan klarifikasi terbuka di sidang kenegaraan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi untuk maju di Pilpres 2014 lalu yang mendukung adalah Ibu Megawati, bukan Prabowo Subianto. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.